Saya punya pengalaman dan ini saya tidak pernah bosan membaginya karena ini pengalaman yang setiap saya mengingatnya ini saya tersentuh sekali. Ini kisah kawan saya yang sudah lama berpisah dari SMP. Saya kenal dia aktif di Rohis Rohani Islam di sebuah SMP negeri. Saya sama-sama berdakwah waktu di sekolah bersama dengan dia. Anak dari seorang buruh tani miskin ya. Saya tinggal di daerah Lobang Buaya, Jakarta Timur, di mana masih ada sawah ya, waktu sampai sekarang masih ada. Bapaknya punya sebagai buruh tani membuat gubuk di depan di area sawah. Ya, dia hanya seorang anak tunggal dan dia juga ibunya bersama-sama dengan dia tinggal di satu rumah yang ukuran kecil, hanya rumah bambu, rumah petak. Saya berpisah setelah SMP. Wallah alam, saya tidak dapat kabarnya. Persis tahun 2009 saya ingat saya bertemu dengannya dan ada cerita yang sungguh menyentuh karena saya mengetahui riwayat hidupnya. Jadi si Fulan ini dia sudah bekerja sebagai buruh bangunan, tukang atau kuli bangunan. Gajinya atau upahnya 100.000 per hari. Kalau ada proyek full 3 juta per bulan. 3 juta per bulan kalau full ada proyek. Ya, anaknya 3 ya. Dan dia punya istri seorang buruh cuci yang gajinya 450.000. Rumahnya kecil sekali, masih di bawahnya masih pakai lantai ubin dan ada yang masih tanah. Dan dia merawat ibunya yang masih ibunya yang sudah sepuh, umurnya 70 tahun, sakit-sakitan. Bapaknya sudah meninggal. Ya, dia punya anak 3, anak pertama usianya kelas 2 SD. Berikutnya anaknya TK dan umur 2 tahun. Suatu hari ya, ada pengalaman yang diceritakan pada saat setiap hari dia tidak pernah bosan. Setiap hari tidak pernah bosan untuk membawa oleh-oleh buat ibunya. Ya, baik itu gorengan atau kelengkeng. Walaupun dia bisa jadi gajinya atau upahnya sedikit. Namun menyenangkan hati ibunya itu salah satu kebiasaan dia. Sampai si ibu ini diceritakan oleh kawan saya ini, dia suatu hari Ramadan merasa tidak enak hati, anaknya selalu memberi. Sementara dia tahu kadang cucunya untuk berlebaran tidak punya yang namanya uang. Tidak punya yang namanya baju untuk lebaran. Makanya ibu ini, nenek ini atau ibu dari kawan saya ini berinisiatif. Dia ingin membantu anaknya tapi tidak memberitahu. Dia berinisiatif dagang gorengan. Jadi dia disebutkan malam pada saat anaknya kerja bersama dengan mantunya, dia sebelum asar beli bahan-bahan untuk bikin gorengan, bakwan, tempe ke warung. Kemudian dia goreng sendiri. Pada asar dia tahu itu orang sudah mulai banyak nyari gorengan kalau di bulan Ramadan. Maka dia keliling dia cari gorengan. Jual gorengan. Kawan saya ini pulang. Ketika dia pulang, dia tidak mendapati ibunya, dia panik. Kemana ibunya? Dia langsung panik. Mana ibu saya? Ketika itu dia tanya sama tetangga, ada yang ngeliat ibu saya? Ada yang ngeliat ibu saya? Kemudian ada satu tetangga bilang, tadi ibumu kayaknya keluar. Ngapain? Ya dia keliling kayaknya dagang gorengan. Disitulah dia langsung menangis. Menangis dia. Dan dijelaskan, saya berdosa Ustaz. Sampai dia mencari ibunya, begitu dia lihat ibunya membawa gorengan. Dengan dagang gorengan murah Rp1.000, Rp500, maka dia langsung sujud mencium kaki ibunya, nangis. Ampuni aku wahai bunda, ampuni aku ampuni aku ya Allah, dosa sekali seorang anak membiarkan ibunya. Dia bilang ibunya sudah 70 tahun dibiarkan berdagang, kata dia. Ibunya cuman bilang, emak cuman pengen bantu kamu. Kasihan kamu capek kerja, kata dia, demi Allah justru ini memberatkan hisab saya. Saya akan ditanya sama Allah, bagaimana mungkin kamu punya ibu yang harusnya kamu layani di usia tuanya, bahkan kamu minta dia berdagang. Malu saya sama Allah, mak, kata dia. Sampai dia bilang, berapa harga gorengan ini? Semuanya saya beli, demi Allah dikeluarin uangnya, ibunya dipeluk, digendong pulang. Membuat orang tetangga terharu dan saya meneteskan air mata ketika dia cerita itu. Tapi bukan itu yang membuat saya menangis. Ketika dia mendatangi saya, dia bilang, saya ingin nebus dosa sama ibu. Apa yang mau kamu lakukan? Saya ingin ibu saya melihat Ka'bah, berangkatkan haji, tapi saya nggak cukup uangnya karena juga kuota haji juga sulit waktunya. Tapi saya ingin berangkatin umroh. Ustadz, ada nggak channel travel murah yang kira-kira bisa minimal ibu saya melihat Ka'bah?
Minimal yang paling murah Ustadz. Saya cari-cari ada seorang pengusaha travel yang sampai memberikan 3 kali cicilan. DP 1 juta, ba'da umroh boleh dicicil. Kawan saya merasa seperti durian runtuh, langsung dia gembira sekali. Dia bilang, ini 1 juta Ustadz, ada tabungan dia. Insya Allah saya nggak mungkin kabur dari utang, penting ibu saya berangkat umroh. Dan itu dia persiapkan untuk ibunya. Ibunya nggak tahu, bahkan katanya waktu ngurus paspor ibunya tuh terheran-heran. Ya di foto dia pikir kantor kelurahan, nggak ngerti. Ya sampai akhirnya malam sebelum H-7 setelah persiapannya sudah, kawan saya itu sangat romantis mencintai ibunya. Ketika itu dia membawa foto itu jepretan Ka'bah, ya, kemudian dia bawa ke depan ibunya waktu ibunya selesai baca Quran. Dilihatin, mak, lihat ini mak. Emaknya nanya, kenapa emangnya, ini apa? Emaknya sampai bilang, ya itu Ka'bah. Kemudian ditanya sama anak ini, emang emak nggak mau ngeliat Ka'bah apa? Kata emaknya, ya Allah nak, udah bisa makannya udah bagus. Ya, alhamdulillah penting sehat, bisa makan, ngelihat anak cucu, alhamdulillah. Disitulah kawan saya meneteskan air mata, kemudian dia keluarin travel bag untuk ibunya. Dia bilang, ini mak, insya Allah seminggu lagi berangkat umroh. Dan disitulah emaknya nangis sampai mengatakan, uang dari mana? Dari mana kamu bisa? Disitulah kawan saya bilang, untuk emakku nggak ada satupun kalimat nggak bisa. Insya Allah doain aja jadi anak yang soleh. Saya setiap ketemu kawan saya ini, saya selalu minta izin mencium tangannya. Kata saya, dan saya nggak malu ngomong, kamu tuh miskin. Saya bilang, kamu miskin, tapi kamu lebih mulia daripada saya. Kamu miskin, dan saya nggak malu ngomong miskin, karena bagi saya miskin bukan aib. Dan saya nggak malu bilang, maaf saya ngomong kamu miskin, tapi saya nggak malu. Kamu lebih mulia. Betapa banyak, bahkan saya orang mampu, tetapi untuk umrohin ibunya aja kadang masih perhitungan. Inilah salah satunya. Saya selalu bilang sama para ibu, gak usah berpikir kamu jadi orang kaya. Udah, penting anak soleh. Insya Allah kalaupun dia jadi miskin aja menyenangkan kita. Apalagi orang kaya. Mungkin kalau umroh, ya 3 kali sehari disuruh kita. Disuruh berangkat pakai pesawat jet, mak, itu udah berangkatnya. Tawafnya dari atas saya langsung. Orang kaya, dia menjadikan ibunya salah satu pintu surganya. Ini Allah, orang tua mana yang tidak mendapatkan ini? Karena yang ditanam tuh benar. Coba kalau anak setiap hari disuruh kompetisi, nyanyi, ngeband, disuruh tampil kompetisi sana, nanti dapat piala, jadi orang kaya. Karena nggak punya motivasi iman, enggak jadi qurratu ayun tuh enggak.